إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Di kali ini saya akan membawakan dua kisah yang insyaallah akan menginspirasi kita. Yang pertama adalah kisah yang merupakan penggalan dari kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu potongan kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisah beliau di dalam Gua Thur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak pergi ke Madinah, beliau tidak melewati jalan yang biasanya. Beliau keluar dari Makkah melewati jalan yang sebaliknya. Apabila umumnya orang pergi ke Madinah melewati sebelah utara Makkah lewat Tan'im, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar berjalan ke arah selatan ke Gua Thur. Nah, di tempat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi selama 3 hari sambil menunggu apa? Sambil menunggu itu orang Quraisy, mereka membuat sayembara siapapun bisa menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar hidup atau mati. Setiap satu kepala dihargai 100 ekor unta. Di dalam gua ini Rasulullah bersama Abu Bakar mengalami keadaan yang sangat menegangkan. Bagaimana saudara? Orang-orang yang memburu Rasulullah dan Abu Bakar, mereka mencari keduanya sampai di depan mulut gua di mana Rasulullah berada bersama Abu Bakar. Bahkan diceritakan oleh Abu Bakar, seandainya dari mereka ada yang menengok ke bawah, tinggal itu saja. Seandainya dari mereka ada yang menengok ke bawah, mereka sudah bisa melihat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di situ. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, ketika melihat Abu Bakar sangat sedih, sangat khawatir, Sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, Allah bersama kita. Jangan sedih. Sesulit apapun keadaan, walaupun kita sudah sangat tersudut, sangat terjepit, jangan pernah bersedih. Innallaha ma'ana.
Benar saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan orang-orang Quraisy dari Gua Thur hanya dengan sebab yang kecil sekali. Mereka tiba di depan Gua Thur, melihat pintu gua, mereka ragu. Kok ada sarang laba-laba yang memenuhi pintu gua? Gak mungkin ada orang di dalamnya. Kalau ada orang di dalamnya, sarang laba-laba ini mesti rusak. Mereka kembali begitu saja. Seandainya mereka waktu itu terus, yuk kita periksa dulu misalnya, atau kita lihat ke dalam, mereka akan menemukan Rasulullah. Tapi hanya dengan sebab yang sangat kecil, sangat sepele, Allah memalingkan mereka. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dalam momen ini. Beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah itu melanjutkan perjalanan ke Madinah. Yang kedua adalah kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel. Waktu itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk segera meninggalkan Mesir bersama Bani Israel di malam hari. Malam hari segera keluar, ajak semua Bani Israel. Pagi-pagi Fir'aun yang menyadari bahwa Nabi Musa dan Bani Israel sudah lari dari Mesir, dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Sampailah Nabi Musa dan Bani Israel di tepi laut. Di depan mereka lautan, di belakang mereka pasukan Fir'aun. Maka orang-orang Bani Israel pun mengatakan, inna lamudrakun. Sedih mereka, wahai Musa, kita tersusul. Mereka sudah nggak ada harapan untuk lolos. Tapi apa kata Nabi Musa alaihi salam? Kalla, jangan putus asa. Inna ma'iya rabbi, Rabbku selalu bersamaku. Sayahdin, Allah akan menunjukkan kepadaku. Keyakinan Nabi Musa, oh Allah yang memerintahkan dia keluar dari Mesir membawa Bani Israel pasti akan menunjukkan bagaimana caranya keluar dari Mesir. Tidak lama Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi asaqal bahr, pukulkan tongkatmu ke lautan. Fanfalaqa, maka lautan pun terbelah. Fakana kullu filkin qattawdil azim, air yang membelah, setiap belahan seperti gunung yang besar. Karena apa itu? Itu lautan yang airnya membelah, membentuk laut, membuat lautan untuk Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Saudara sekalian, dua kisah ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa sesulit apapun kondisi yang menimpa kita, jangan pernah kita merasa bersedih atau bahkan putus asa. Terkadang kita mungkin dihadapkan pada permusuhannya orang-orang yang secara hitungan bukan tandingan kita. Terkadang kita dihadapkan pada keadaan yang secara perhitungan mustahil saya bisa keluar dari situ. Kalau orang yang memusuhi kita membanggakan mereka dengan jumlah yang banyak, jangan kecil hati. Katakan kepada mereka, kamu punya teman yang banyak, aku punya Allah. Katakan kepada diri kita, sesulit apapun keadaan yang kita alami,
ada Allah. Allah akan terus bersama kita selagi kita muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah terus akan bersama kita selagi kita bersabar. Allah akan terus bersama kita selagi kita tidak bosan untuk berbuat baik. Jangan biarkan kesedihan, kesulitan memutuskan harapan kita. Seorang mukmin yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berputus asa dalam keadaan sesulit apapun. Sebesar apapun masalah dia yakin Allah akan menolong dia. Sesulit apapun keadaan menimpa dia, keluar untuknya. Bahkan seandainya dia yakin dia akan mati dengan cobaan ini, dia pun yakin seandainya pun saya harus mati dengan keadaan seperti ini, saya yakin karena Allah memilih saya untuk segera menghadap kepadanya. Saya yakin karena Allah memilih saya untuk segera menerima balasan dari amal soleh saya. Jadi jangan pernah berputus asa. Jangan pernah bersedih apapun yang kita alami. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa sedih. Kalian adalah orang-orang yang mulia selagi kalian adalah orang-orang yang beriman. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan nasihatnya untuk orang-orang yang sedang bersedih, untuk orang-orang yang sedang dalam kesulitan, untuk orang-orang yang mungkin hendak berputus asa. Saya akan bacakan nasihat beliau. Nasihat ini beliau tuangkan dalam bait yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan, "Ya sahibal hammi, innal hamma munfariju. Abshir bi khairin, fa innal farijallahu." Wahai orang-orang yang sedang bersedih, innal hamma munfariju. Ketahuilah bahwa kesedihan itu akan berlalu. Abshir bi khairin, fa innal farijallahu. Bergembiralah akan datangnya kebaikan, karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan jalan keluar. Allah yang akan membukakan jalan keluar. Al-ya'su yaqta'u ahyanan bi sahibih, la tay'asanna fa innal kafiyallahu. Putus asa terkadang akan memutus kepada pemiliknya. La tay'asan, engkau jangan berputus asa. Fa innal kafiyallah, maka sesungguhnya Allah lah yang akan mencukupimu. Allahu yuhditsu ba'dal usri maisaratan, la tajza'anna fa innal qasimallahu. Allah akan memunculkan kemudahan setelah kesulitan. Setiap kesulitan terjadi, Allah akan menciptakan kemudahan. La tajza'an, maka jangan menggerutu. Jangan menggerutu. Fa innal qasimallahu, sesungguhnya yang membagi semuanya adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menggerutu dengan pembagian dari Allah. Terima apa yang Allah bagikan untukmu. Idza bulita fathiq billahi warda bih. Innal ladzi yakshiful balwa huwa Allah. Ketika engkau diberi ujian, maka percayalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warda bih, dan ridhalah padanya. Innal ladzi yakshiful balwa huwa Allah. Sesungguhnya yang akan menghilangkan ujian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah ma laka ghairullahi min ahad. Ini penegasan dari Imam Syafi'i. Perhatikan, wallahi ma laka ghairullahi min ahad. Fahasbukallahu fi kullin lakallahu. Demi Allah, ma laka ghairullah. Engkau tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Jangan andalkan kedekatan. Jangan andalkan kedekatanmu dengan orang kaya. Jangan sedih kalau kamu merasa nggak ada backing di belakangmu, nggak ada orang kaya yang membackup-mu, nggak ada pejabat membackup-mu. Jangan bersedih. Percayalah, wallah, demi Allah, ma laka ghairullah. Engkau tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Percaya itu. Ma laka ghairullahi min ahad. Engkau tidak punya siapapun kecuali Allah. Fahasbukallah fi kulli. Fahasbukallahu fi kulli. Maka dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, yang mencukupimu, yang bisa menolongmu, yang bisa memberimu jalan keluar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, engkau punya Allah. Engkau punya Allah, jangan pernah putus asa. Engkau punya Allah, jangan pernah bersedih. Engkau punya Allah, jangan pernah takut. Aqulu ma tasma'un. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali ta'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بنعمتك ومنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة وانصر المؤمنين. اللهم انصر من نصر دينك. نصر دينك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.